Norfloxacin merupakan antibodi golongan fluoroquinolone atau kelompok antibodi sintetik yang digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri, terutama infeksi saluran kemih atau bisa disebut ISK. Lalu ada prostatitis dan gonore yang tidak rumit. Nah, obat ini bekerja dengan menghambat enzim DNA garis dan topoisomerase 4. Nah, enzim ini penting untuk replikasi perbaikan DNA bakteri sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran bakteri. Di sini saya akan menjelaskan nama generik. Jadi nama generik dari norfloxacin adalah nama generik dari obat yang termasuk dalam kelas antibiotik fluoroquinolone. Nama generik adalah nama resmi yang digunakan secara internasional untuk menunjukkan zat aktif dalam obat tersebut. Norfloxacin digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri, terutama infeksi saluran kemih, prostatitis, gonore, dan juga infeksi pada mata. Nah, yang kedua di sini nama paten. Setelah masa paten dari norfloxacin berakhir, berbagai perusahaan farmasi memproduksi obat ini dengan merek dagang yang berbeda-beda. Nama paten adalah nama dagang resmi yang digunakan perusahaan untuk memasarkan obat tersebut. Contoh nama paten dari obat norfloxacin ini yaitu ada Norproxin, yang kedua ada Ciproxin atau sediaan untuk mata, yang ketiga ada Basidal, yang keempat ada Quinebik, dan yang kelima ada Ultinor. Jadi sedikit tambahan dari saya bahwa masa paten norfloxacin ini pertama kali dikembangkan dan dipatenkan pada tahun 1970-an. Saat ini karena patennya telah habis masa berlakunya, obat ini banyak diproduksi dalam bentuk generik. Nah, ketersediaan obat norfloxacin ini tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, dan juga tetes mata. Untuk efek sampingnya sendiri itu biasanya terjadi mual, diare, sakit kepala, dan juga reaksi alergi. Nah, obat norfloxacin ini tidak disarankan untuk digunakan oleh anak-anak, ibu hamil, atau pasien dengan riwayat gangguan tender. Sediaan bentuk obat norfloxacin. Tablet norfloxacin. Nah, norfloxacin ini tersedia di dalam bentuk kaplet atau tablet selaput-selaput, biasanya berbentuk bulat atau oval dengan warna putih atau sedikit kuning dengan dosis umum 400 mg. Tablet ini dikonsumsi secara oral sebaiknya di saat perut kosong, 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan, dan dengan segelas air untuk penyerapan yang optimal. Suspensi oral norfloxacin, meskipun referensi farmakologi utama lebih menekankan pada bentuk tablet, suspensi oral norfloxacin ini secara umum adalah sediaan cair berwarna jernih ataupun sedikit kuning dengan konsentrasi 400 mg per 5 ml yang dapat diminum menggunakan sendok takar. Suspensi ini memudahkan pemberian dosis terutama pada pasien anak-anak ataupun pasien yang kesulitan menelan tablet. Golongan dan klasifikasi obat norfloxacin. Jadi golongan obat norfloxacin termasuk dalam golongan antibiotik quinolone, lebih tepatnya antibiotik fluoroquinolone generasi pertama. Kelas terapi antibiotik spektrum luas yang bersifat bakterisidal digunakan untuk mengobati infeksi bakteri gram positif dan juga gram negatif. Untuk mekanisme kerjanya sendiri itu, norfloxacin bekerja dengan menghambat enzim DNA girase dan topoisomerase IV yang penting dalam proses replikasi dan transkripsi DNA bakteri sehingga menghambat pertumbuhan dan juga membunuh bakteri. Untuk kategori obatnya sendiri ini, obat norfloxacin obat keras yang hanya boleh digunakan berdasarkan resep dokter saja. Untuk indikasi penggunaannya, infeksi saluran kemih dan juga prostatitis, gonore, bronkitis, ada infeksi kulit dan jaringan lunak, demam tifoid, dan juga infeksi saluran pencernaan. Untuk kategori kehamilan, kategori C menurut FDA artinya studi pada hewan menunjukkan risiko terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada manusia. Untuk penggunaan pada ibu hamil harus dengan pertimbangan manfaat dan juga risiko. Bentuk sediaan untuk obat norfloxacin ini yaitu dalam bentuk kaplet atau tablet salut selaput. Baik, selanjutnya ada indikasi utama norfloxacin. Yang pertama, infeksi saluran kemih seperti sistitis dan pyelonefritis. Kedua, gonore tanpa komplikasi. Yang ketiga, prostatitis bakteri kronis. Keempat, infeksi saluran cerna seperti diare akibat bakteri tertentu. Sesudah itu ada kontraindikasi utama norfloxacin. Yang pertama, alergi norfloxacin atau quinolone lain, misal ciprofloxacin, moxifloxacin, levofloxacin, atau ofloxacin. Kedua, riwayat tendinitis atau ruptur tendon. Ketiga, anak-anak
prepubertas atau belum puber, keempat, wanita hamil dan menyusui. Yang kelima, pasien dengan miastenia gravis, gangguan irama jantung atau pemanjang interval QT, defisiensi G6PD karena resiko hemolisis, dan yang terakhir, penggunaan obat tertentu secara bersamaan. Contohnya dengan obat anti-aritmia. Serius yang paling sering dilaporkan dari obat norfloxacin secara umum meliputi tendinitis dan ruptur tendon, terutama pada tendon Achilles yang dapat terjadi bahkan setelah dosis pertama, dengan risiko lebih tinggi pada pasien lanjut usia, pengguna kortikosteroid, dan pasien transplantasi organ. Gangguan sistem saraf pusat atau sering disebut dengan SSP seperti kejang, tremor, psikosis, halusinasi, dan gangguan mental lainnya yang dapat muncul sejak penggunaan awal obat. Perpanjangan interval QT dan gangguan irama jantung yang dapat menyebabkan aritmia ventrikular serius termasuk torsades de pointes, neuropati perifer yang dapat menyebabkan parestesia dan kelemahan otot dan kadang bersifat irreversibel. Reaksi alergi berat termasuk urtikaria, angiodema, dan anafilaksis. Efek samping ini dianggap serius karena dapat mengancam jiwa atau menyebabkan kerusakan permanen jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, penggunaan obat norfloxacin harus diawasi ketat pada pasien dengan faktor risiko tertentu. Farmakokinetik dan farmakodinamik norfloxacin. Norfloxacin adalah antibiotik fluoroquinolone yang bersifat bakteridal dengan menghambat enzim DNA, direse, dan topoimerase 4 sehingga mengganggu replikasi dan perbaikan DNA bakteri. Efektif terhadap bakteri gram negatif dan beberapa gram positif. Dan ada juga farmakokinetiknya itu absorpsi lebih cepat dengan bioavailabilitas 30-40%. Puncak plasma dicapai 1-2 jam setelah dosis 400 mg. Distribusi ikatan protein plasma 10-15%. Tersebar luas ke jaringan termasuk saluran kemih dan prostat. Metabolisme sebagian di hati menjadi metabolik aktif dengan potensi lebih rendah. Eliminasi paru sekitar 3-4 jam dikeluarkan lewat ginjal 26-32%, bentuk tidak berubah dan feses 30%. Konsentrasi urin tinggi minimal 12 jam, interaksi dan efek samping dapat berinteraksi dengan antasida, magnesium atau aluminium, mengurangi penyerapan, efek samping umum, mual dan sakit kepala, jarang menyebabkan tendonitis atau ruptur tendon. Oke. Dosis dan cara pemberian norfloxacin. Dosis dan durasi penggunaan norfloxacin akan ditentukan oleh dokter sesuai dengan jenis penyakit, tingkat keparahan infeksi, usia, serta kondisi pasien. Untuk infeksi saluran kemih tanpa komplikasi, bisa diberikan 400 mg 2 kali sehari selama 3-10 hari. Infeksi saluran kemih dengan komplikasi, 400 mg 2 kali sehari selama 10-21 hari. Prostatitis bakteri kronis 400 mg 2 kali sehari selama 28 hari. Infeksi saluran kemih kronis kambuhan 400 mg 2 kali sehari selama 14 hari. Profilaksis peritonitis bakterial 400 mg sekali sehari untuk jangka panjang dan 400 mg tiap 12 jam selama 7 hari untuk jangka pendek. Cara pemberian diberikan secara oral dalam bentuk tablet atau kaplet 400 mg. Dikonsumsi saat perut kosong 1 atau 2 jam setelah makan atau minum susu untuk penyerapan optimal. Jeda pemberian tiap dosis sekitar 12 jam agar kadar obat stabil. Jika terlupa dosis, segera minum dan jangan sampai menggandakan dosis. Ikuti sesuai aturan resep dokter meskipun gejala sudah membaik untuk mencegah resistensi. Next. Pertimbangan keperawatan untuk norfloxacin. Yang pertama, pemberian obat. Pemberian obat diberikan pada saat perut kosong dan hindari konsumsi bersamaan dengan susu atau antasida karena bisa mengganggu penyerapan obat. Lalu yang kedua itu pemantauan pasien. Amati adanya gangguan irama jantung, fungsi ginjal, nyeri atau bengkak pada tendon, serta gejala seperti kesemutan. Yang ketiga itu edukasi pasien.
Pasien harus melaporkan nyeri pada tendon, menghindari sinar matahari secara langsung, dan tidak mengkonsumsi produk susu bersamaan dengan obat. Yang keempat, perhatian khusus. Dosis perlu disesuaikan pada lansia dan pasien dengan gangguan ginjal, serta waspada kemungkinan infeksi sekunder. Indeks keamanan kehamilan. Indeks keamanan kehamilan memiliki 7 aspek dan keterangannya masing-masing. Nah, untuk aspek yang pertama itu kategori FDA. Kategori FDA memiliki keterangan yaitu C, yang berarti risiko tidak dapat dikesampingkan, hanya digunakan jika manfaat. Yang kedua yaitu kategori TGA, yang memiliki keterangan B3, yang artinya jika pada hewan, risikonya jika pada hewan dan belum jelas pada manusia. Nah, yang ketiga itu efek samping pada hewan. Keterangannya itu penurunan janin viabel, kerusakan tulang rawan. Untuk yang keempat yaitu studi pada manusia. Memiliki keterangan terbatas, tidak ada peningkatan malformasi yang jelas. Untuk yang kelima yaitu rekomendasi penggunaan. Memiliki keterangan hindari terutama trimester pertama hanya jika sangat diperlukan. Untuk yang keenam alternatif yang lebih aman. Nah, itu memiliki keterangan Cephalosporin dan Macrolida. Nah, untuk yang ketujuh itu keamanan menyusui. Memiliki keterangan yaitu sebaiknya dihindari atau dengan pengawasan ketat karena ekskresi ke ASI. Terima kasih. Yang terakhir, special precaution, yaitu tindakan pencegahan khusus obat norfloxacin. Hindari pada pasien alergi quinolon dan gangguan tendon. Gunakan hati-hati pada gangguan ginjal, gangguan irama jantung, dan miastenia gravis, karena dapat menurunkan ambang kejang dan memicu efek samping neurologis. Hindari paparan sinar matahari langsung karena risiko fotosensitivitas. Jangan digunakan pada ibu hamil, menyusui, dan anak-anak tanpa pengawasan dokter, karena risiko efek samping pada pertumbuhan dan perkembangan jaringan tubuh. Hindari interaksi obat dengan antikoagulan, kortikosteroid, dan obat anti-aritmia. Pantau efek samping serius seperti reaksi alergi dan gangguan tendon.